Jumpa lagi di channel Harisdin, dan kali ini kita akan OTW ke puncak ya, melalui via Sumarekon Bogor. Oke, kita langsung aja masuk ke tol Telaga Asih ya, tepatnya ada di daerah Bekasi, tepatnya di Cikarang di depan PT Coca-Cola. Langsung aja kita masuk melalui tol Telaga Asih, terus lurus kita akan menuju ke gerbang tol Cibitung. Di sini kita akan bergabung ke tol Jakarta Cikampek ya. Kita lurus terus, lalu kita akan mencari melewati lingkar luar. Kita lingkar luar itu ada di sebelah kiri ya. Jadi setelah melewati Grand Wisata, kita akan menuju ke lingkar luar. Di sini ada plang biru lingkar luar, berarti masih jauh teman-teman. Kita lurus terus. Patokannya kalau plangnya yang berwarna biru berarti masih lumayan jauh. Nah, ini ada plang hijau teman-teman, menunjukkan lingkar luas sudah dekat, berarti kurang lebih 1 km. Dan ini ada petunjuk tol Jagorawi. Kita menuju belok kiri, ambil yang paling kiri arah tol Jagorawi. Di sini kita akan menuju masuk ke tol Jagorawi teman-teman. Di sini kita akan melewati tol Cikunir 4. Di sini ngetap dan bayarnya kurang lebih 12 ribuan ya, kalau salah maaf. Kita lurus lagi dan kita akan menuju tol Jagorawi teman-teman. Di sini suasananya cukup lengang karena saya berangkat pagi sekitar jam 9 teman-teman, masih agak longgar. Kalau di atas jam 10-an udah macet parah di sini. Oke, kita lanjut ke plang yang menuju ke arah tol Jagorawi teman-teman. Ini masih plang berwarna biru, jadi masih agak lumayan jauh. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada plang hijau menunjukkan arah ke tol Jagorawi. Kita lurus terus teman, karena ini jalan tol jadi enak sambil menikmati musik dangdut juga bisa ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita akan menuju ke exit tol Jagorawi ya, kurang lebih sekitar 1 km lagi. Persiapan belok kiri, nanti ada petunjuknya 500 meter lagi akan keluar ke exit tol Jagorawinya. Oke, kita mulai ambil ke kiri teman-teman. Ini ada exit tol 500 meter lagi Jagorawi. Siap-siap untuk ambil yang paling kiri. Nah, di sini sering kebablasan ya. Di sini ada dua plang. Kita ambil yang kiri, pokoknya yang arah ke Jagorawi. Di sini juga bahaya nih kalau kebablasan, ada plangnya dekat banget itu. Kita lanjut ke tol yang Jagorawinya teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki ke tol Jagorawinya teman-teman. Di sini kita akan menuju ke yang plang Ciawi teman-teman. Jadi di tol Jagorawi ini cukup panjang. Di sini itu juga jalannya masih lengang ya. Jadi bisa dengan kecepatan 60 sampai 80 bahkan 100 ya kalau masih pagi. Kita lanjut lagi dan kita akan mencari kilometer 42 teman-teman. Kilometer 42 nanti kita akan ketemu sama Sumarekon Bogor ya. Jadi Sumarekon Bogor itu kayak perumahan ya, cuman perumahan elit. Nah, ini udah ada plang Sumarekon Bogor kilometer 42 ya teman-teman. Kita keluar ke Sumarekon Bogor, kita exit di tol Bogor Selatan teman-teman. Kita lanjut lagi keluar. Nah, ini seperti kita akan memasuki ke daerah perumahan ya, kawasan elit. Kita lanjut ke Gunung Geulis teman-teman. Nah, ini kita
Jangan sampai salah belok kiri ya. Kita lurus ke yang Gunung Geluis. Ini ada plang perumahannya Sumarekon Bogor. Di sini juga sedang dibangun perumahan-perumahan ya. Kayaknya elit banget nih perumahan. Pintu masuknya aja udah TOP BGT teman-teman. Oke, di sini jalannya seperti ini teman-teman, memasuki kayak kawasan perumahan, cuman lebar, enak banget, sepi. Dan kita nanti akan jalan tembus ke puncaknya ya. Jadi ini kita juga mensiasati ganjil genapnya di exit tol Ciawi teman-teman. Bagi yang kendaraan platnya ganjil, saya sarankan melewati jalur ini ya. Tapi teman-teman juga harus menguasai ini ya, setengah kopling lah ya, karena jalannya ini cukup menanjak teman-teman. Jadi ya seperti naik ke bukit, naik turun ya. Belok juga nanti berpapasan dengan mobil yang arah turun, ada juga berpapasan dengan kendaraan-kendaraan kecil teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini sudah melewati daerah perumahan yang di Sumarekon Bogor. Kita lanjut jalannya, menukik teman-teman, kita tekuk ke kanan. Nah, ini usahakan pakai gigi satu aja teman-teman, pelan-pelan. Yang penting mobilnya tidak mati di tengah-tengah dan bisa jalan secara standar, secara mulus ya. Oke, memasuki daerah Bogor ini emang suhu udaranya masih sejuk ya. Jadi teman-teman bisa nggak usah pakai AC karena udaranya ini cuacanya emang enak ya. Jadi pemandangannya juga dapat. Kalau daerah-daerah Bogor masih menghampar pemandangan yang luas, jadi hijau banget. Di hawanya itu seger, nggak kayak di daerah kota Bekasi atau kota Cikarang dan sekitarnya yang sudah tercampur sama pabrik-pabrik ya. Kita lanjut lagi, kita teman-teman semuanya, kita lanjut lagi menuju ke arah dari jalan menuju ke puncak. Jadi ini adalah, saya ulang lagi, ini jalan pintas menuju puncak. Nah, jalannya itu kalau saya bilang itu setapak ya. Jadi hanya bisa dilewati oleh 2 mobil. Nah, itu juga nanti kalau pas yang sempit banget itu kita ganti-gantian teman-teman. Jalannya kebanyakan itu naik, dan harap waspada, nggak usah terburu-buru, karena kita nanti kalau keburu-buru malah bisa senggolan sama bodi mobil yang lain. Di samping jalan yang menanjak juga ini ya, jalannya juga banyak lubang-lubang ya. Jadi teman-teman harap waspada, tidak usah terlalu ngegas kalau saya bilang. Kita lanjut lagi teman-teman, seperti ini perjalanannya, melewati daerah-daerah pemukiman penduduk ya. Ini udah mau jalan menuju keluar jalan raya. Sebenarnya bukan jalan raya sih, cuman ada petunjuk ke puncak. Kita tekuk ke kiri, biasanya banyak yang kebablasan di sini nih. Kita tekuk ke kiri, kemudian kita lurus lagi sedikit, dan kita nanti ada belokan, ada petunjuknya, kita tekuk ke kanan. Nah, ini di sini sering kebablasan nih. Kalau kebablasan susah banget nih motornya. Cari putarannya yang ke depan tuh juga lumayan jauh teman-teman. Nah, di sini biasanya ada Pak Ogah ya. Jadi ada di petunjuknya ada Pak Ogahnya. Nah, kita belok kanan teman-teman. Di sini. Ini sering banget yang kebablasan di sini. Nah, ini ada petunjuknya ya teman-teman. Kita lanjut lagi jalannya. Di sini lebih sempit lagi nih teman-teman, lebih ekstrim lagi nih. Jadi kayak perjalanan menuju ke Villa Kayangan ya, kalau teman-teman yang udah pernah ke sana. Cuman ini nggak terlalu ya, masih bisa lah. Kalau udah pernah ke Villa Kayangan berarti udah
bisa menaklukkan jalan seperti ini ya. Karena sepanjang jalannya itu seperti ini. Kiri kanannya itu belum ada pembatas ya, jadi masih berupa cor-coran, tapi kiri kanannya itu masih tidak ada pembatasnya. Jadi kalau jeblos susah kita untuk menarik mobilnya. Oke, kita lanjut lagi. Menyusuri ini sebentar lagi kita akan ketemu dengan pemukiman lagi ya. Jadi seperti ini jalannya, naik terus dan berbelok-belok kawan-kawan. Oke, kita simak lagi teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ini yang menurut saya paling ekstrim ya. Jadi sempit, banyak penduduk, juga banyak yang parkir. Kita itu harus banyak waspada. Jadi teman-teman kalau mau lewat sini siapkan uang receh lah, karena di sini juga banyak Pak Ogah dan itu juga sangat membantu ya. Karena banyak kiriman atau banyak mobil yang turun juga, jadi berganti-gantian. Tapi tenang, di sini banyak Pak Ogah yang menginstruksikan ya. Jadi kalau di atas itu ada mobil turun, kita disuruh berhenti sebentar. Nah, kita kasih aja gopek-gopek ya, biar jalanan kita juga lancar dan tenang. Oke, kita masih melewati daerah-daerah pemukiman penduduk ya. Di sini perjalanannya kurang lebih itu sekitar 30 sampai 50 menit ya, melewati jalan ini ya. Jalan setapak lah kalau saya bilang, atau jalan kampung. Tapi pemandangannya lumayan nih, dapatlah kita kesininya ya. Nah, ini momen saat ganti-gantian sama mobil yang di depan ya. Kita ganti-gantian. Bagi teman-teman yang belum menguasai stop and go, saya sarankan untuk berlatih dulu ya. Jadi biar kampas koplingnya tidak cepat habis dan tidak gosong. Karena pengalaman saya kalau seperti ini tuh juga agak, bahasa Jawanya itu ndredeg ya. Jadi malah nggak megang nggak nginjek rem, malah nginjek gas. Jadi kayak bau kopling terbakar gitu. Tapi saya tancapkan terus saja sambil latihan stop and go di tengah-tengah kemacetan. Juga kita juga melatih mental ya, menghadapi kemacetan saat menanjak juga berbelok. Tapi ini juga nanti kalau teman-teman sudah bisa melewati jalan seperti ini, saya yakin bisa menjadi pro ya, karena ini jalannya udah untuk melatih skill driver kita. Oke, kita lanjut teman-teman. Jalannya cukup 2 mobil, kita lanjut terus seperti ini. Nanti kalau kita papasan, lebih baik kita berhenti dulu sebentar, jangan terlalu ngejar waktu. Yang penting keselamatan adalah nomor 1. Kita sabar, kita tahan, karena sebentar lagi kita akan masuk ke jalan utama puncaknya ya. Nah, ini biasanya di sini ini crowded banget ya, karena itu ganti-gantian ini. Jadi yang di atas itu kayak perempatan gitu. Jadi yang di bawah itu ngalah. Nanti juga ada yang ngatur, kita tinggal lurus saja, meluncur. Ya. Jadi ini adalah jalan utama puncaknya teman-teman. Tandanya seperti ini. Tandanya itu kita sudah jalan aspal ya, bisa dilewatin oleh kalau saya bilang 4 mobil ya. Jadi ini pas sekitar jam 10 siang, dan parah yang ke atas itu sudah dibuka. Jadi kita tinggal lurus saja. Alhamdulillah tidak macet teman-teman.
teman-teman, bagi yang mau arah ke Taman Safari atau mau ke daerah Taman Bunga Matahari, langsung aja dipilih tempatnya. Selamat berpiknik ria dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.